Mei 2025, teman-teman semuanya stop dan berhenti bayar pinjol. Sanggup atau tidak? Coba isi dulu di dalam kolom komentar teman-teman semuanya. Sanggup apa tidak untuk Anda stop bayar pinjol? Biar saya jelaskan ya, kenapa harus di stop Bang D? Kenapa tidak kita lanjutkan aja? Kenapa kita tidak rame-rame membayar aja deh, daripada terlalu banyak nanti yang... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini saya perhatikan teman-teman semuanya, masih banyak ternyata orang-orang yang diperbodoh, dipergila dengan ancaman-ancaman sampah yang selalu dilontarkan oleh debt collector pinjol untuk memberikan tekanan dan ancaman untuk teman-teman semuanya. Ya, seperti hal biasa gitu loh. Nggak usah kita sebutkan, capek teman-teman nanti kalau disebutkan pinjol inilah, pinjol inilah, pinjol itulah berulang-ulang kali. Nanti ujung-ujungnya orang-orang juga akan menanyakan soal pinjol yang dia pinjam gitu loh. Contoh, kita sebut aplikasi A. Ya, ini tentang hutang si ini misalnya gitu. Aplikasinya aplikasi A. Nanti akan ada lagi orang yang bertanya dengan menanyakan aplikasi A juga gitu loh. Jadi kita bungkus aja tentang pinjol legal OJK. Ya, OJK gagal. OJK tidak berhasil sama sekali. Pergantian nama pinjol menjadi pindar tidak merubah apapun. Ya, malah memperberat dan memperburuk keadaan. Kenyataannya masih banyak orang-orang yang diancam dan ditekan, dan orang-orang itu masih ketakutan. Ya, karena mereka tidak merata mendapatkan literasi. Mereka tidak paham konsep pinjol seperti apa. Mereka diperbodoh oleh debt collector yang selalu menekan. Mereka tidak percaya gitu loh, bahwasanya mereka sudah berada di lingkaran setan. Ya, diminta teman-teman semuanya untuk stop bayar pinjol, berhenti bayar pinjol, tapi tidak ada yang mau melakukan. Semua orang berupaya untuk menyelesaikan, meskipun dengan cara gali lubang tutup lubang. Anda sehat? Coba tanyakan ke diri teman-teman semuanya, Anda sehat atau tidak? Anda membayar hutang dengan cara membuat hutang yang baru. Ya, terus gimana caranya hutang ini tertutup? Satu lubang Anda tutup, dua lubang terbuka. Dua lubang Anda tutup, empat lubang terbuka. Anda mau ikuti rentetan ini, Anda akan terjebak dengan hutang yang sangat besar. Sekarang otak Anda hanya diracuni dengan katanya bahwa mereka akan berkunjung ke rumah. Emang mati Anda ketika DC datang ke rumah? Ada. Ketika debt collector itu sampai di depan pintu Anda, terus Anda langsung mati, nyawa Anda seketika dicabut? Enggak. Ini hanya proses drama dalam pemikiran Anda, karena Anda membayangkan sesuatu yang buruk. Tidak ada orang yang mati gara-gara didatangi DC. Kebanyakan orang mengakhiri hidup gara-gara tidak tahan dengan teroran debt collector. Ya, gampang. Persoalan ini gampang, tapi Anda bikin serumit mungkin. Mati gara-gara teroran debt collector, kenapa tidak diputus komunikasinya? Kenapa Anda biarkan telepon Anda berdering, WhatsApp Anda berdering, email Anda aktif? Padahal Anda tahu banyak orang mati gara-gara teroran. Tidak ada orang yang mati gara-gara ditelepon. Ketika disampaikan ganti nomormu, hapus WA-mu, ganti emailmu, dia bertanya, alamat kita gimana? Gak mungkin kamu mau ganti alamat gitu loh. Emang mau pindah di dunia ini? Hah? Emang Anda mau pindah ke akhirat sana? Kan gak mungkin. Sekarang yang diminta cuma ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, menyelamatkan pemikiranmu dari tekanan yang ada, supaya kamu bisa berpikir lebih positif lagi. Tapi kenapa tidak mau melakukan? Ya, itu kan demi menyelamatkanmu, tidak mempersingkat lagi usiamu. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, nomor dibiarkan aktif, WA dibiarkan tetap berdering dan segala macam, ini mempersingkat umurmu, mempersingkat masa hidupmu di atas dunia ini. Ya, karena setiap hari ditekan loh. Setiap hari. Persoalan ini tidak berat teman-teman semuanya, tapi Anda membawanya ke sesuatu yang sangat besar. Persoalan ini simpel kok. Hanya sebatas kita mendownload aplikasi menggunakan handphone kita. Ada beberapa dokumen dan data kita yang diambil
Dan ini dipergunakan untuk memperalat kita nantinya kalau kita tidak tepat waktu dalam membayar, kalau kita tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kemauan mereka. Ini akan menjadi timbal baliknya. Ya, sama ibaratnya Anda minjam duit, data Anda diserahkan, data Anda disandra. Ya, ketika Anda tidak membayar lengkap dengan bunga-bunganya, sandraan akan dikedepankan. Anda mau data Anda kami sebar? Anda mau KTP Anda ini kami publik ke kontak-kontak Anda semuanya? Ini akan menjadi sandraan mereka. Ya. Mereka akan jadikan ini bahan tandingan. Anda mau apa tidak? Tapi pemikiran Anda merespon ke dalam hal gelap. Padahal Anda tahu, duit Anda nggak ada. Masalahnya duit nggak ada. Yang mereka butuhkan uang. Tapi tanpa pikir panjang, Anda malah masuk ke jebakan berikutnya. Anda relakan diri Anda untuk gali lubang tutup lubang. Bahkan ada yang gila gitu loh. Ya. Sudah dia yang berhutang pakai data dia, hasilnya dibagi-bagi. Masalah untuk Anda sendiri. Anda gak sadar, Anda ditipu sama debt collector ini. Ya. Debt collector ini bukan hanya semata tukang tagih, tapi dia ibarat jembatan penyeberangan. Bagaimana bisa Anda menyeberang dari aplikasi pertama ke aplikasi kedua, aplikasi kedua ke aplikasi ketiga, ketiga dan keempat. Jadi kelihatannya nyambung. Dia berilah Anda tekanan. Ya, bukan semata tukang tagih mereka. Kalau tukang tagih ya mungkin yang dia tanya kapan mau bayar aja. Gak ada mereka yang menawarkan kenapa gak pinjam aja ke aplikasi lain. Kenapa gak jual aja dirimu. Kenapa gak ini aja. Karena dia mau memberikan dorongan supaya terjadi rasa bersalah yang sangat besar. Ayolah teman-teman semuanya. Kenapa tidak mau buka logika sih? Anda ini orang hebat loh semuanya. Anda bisa mengajukan pinjaman online. Anda bisa cair. Anda orang hebat. Kenapa hanya menghadapi katanya Anda malah dibunuh oleh pemikiran Anda sendiri? Ayolah bangkit semuanya. Lihat lagi, perjalanan kita masih panjang loh. Hidup kita tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Jangan melulu kita memikirkan tentang kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Jangan lagi. Ya, itu teman-teman semuanya. Tolong sadar, buka lagi pemikiran Anda. Buka lagi sudut pandang Anda. Ya, kalau enggak ini enggak bisa hancur. Ya, enggak bisa, dia pasti akan berkembang biak di sini. Ini pinjol dipelihara loh. Sengaja dihadirkan ke Indonesia untuk menghisap semua mata pencarian Anda. Pinjamnya 1 juta, yang Anda terima 650, yang harus Anda balikan 1.300.000. Ya. Dalam waktu berapa lama? 14 hari. Jangan Anda kira oknum-oknum elit kita tidak bermain dalam hal ini. Bermain. Makanya segala keburukan dari pinjol ini mereka usahakan untuk menutup. Mereka anggap tidak terjadi apa-apa. Ya. OJK, apa kerja OJK sampai detik ini? OJK hanya sibuk mengkonfirmasi kami tidak mengeluarkan izin ini. Kami tidak mengeluarkan izin ini. Hanya itu yang dilakukan OJK. OJK tidak mencarikan solusi lebih tepatnya. Ya. Soal ada apa OJK dengan pinjol, Anda aja yang menjawab. Yang penting bagi saya hari ini, Anda menyatakan tidak mampu, duit Anda tidak ada, stop dramamu. Ya. Hilangkan semua keraguanmu, hilangkan pemikiran burukmu, melangkah maju buat ke depan, selamatkan hidupmu. Kalau nggak kamu yang menyelamatkan hidupmu hari ini, orang lain tidak akan bisa. Kamu akan dibawa dalam kehancuran yang sangat besar dari hal ini. Ya, makanya jalan satu-satunya, stop dan kompak, berhenti semuanya. Stop untuk takut, berhenti untuk gali lubang tutup lubang. Jangan lagi membayar dengan cara Anda mencari talangan-talangan dana sampai menjual aset-aset yang ada. Gunanya tidak ada. Tidak ada yang menjamin ketika Anda melunaskan pinjol ini, data Anda akan terselamatkan. Pikirkan itu matang-matang teman-teman semuanya. Ya, jangan Anda melakukan tindakan gila. Dengan Anda masuk ke pinjol aja, ini sudah kesalahan besar. Apalagi Anda sampai gali lubang tutup lubang. Apalagi Anda sampai percaya dengan katanya dan katanya.
Ya, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terserah mau pinjol apapun yang Anda pinjam. Yang penting bagi saya adalah mulai sekarang kompak semuanya, berhenti, stop dan segala macam. Jangan ikuti lagi drama mereka. Selamatkan hidup Anda, sayangi diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Sudah bertaburan gitu loh, debt collector lapangan dari pinjol sudah mulai menjajaki satu persatu orang-orang yang telat bayar di pinjaman online mereka. Terus apa yang terjadi gitu? Apakah teman-teman masih dihantui dengan rasa takut? Apakah teman-teman masih berupaya, bang, kenapa saya telat 2 tahun di aplikasi ini? Tiba-tiba yang datang atau yang nelpon malah berbeda dari tempat saya meminjam. Itu lebihnya adalah pihak ketiga. Seperti yang saya sampaikan gitu loh. Setelah 90 hari pihak pinjol tidak boleh lagi melakukan penagihan, tapi penagihan masih bisa dilanjutkan dengan mereka menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau menunjuk lawyer menjatuhkan ke one prestasi. Takut teman-teman semuanya? Jangan gitu loh. Tidak ada yang perlu Anda takutkan gitu loh. Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar, itu real karena keadaan Anda. Memang keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi gitu loh. Jadi jangan sesekali teman-teman, bang, saya takut bang, ini segala. Jangan tunjukkan rasa takut itu. Ya sudah, hadapi aja, nggak ada masalah kok. Mereka datang, ya, mereka menanyakan. Oke, menanyakan soal bagaimana tagihannya, kenapa belum dilakukan pembayaran. Kita pun sebagai debitur, ada juga yang harus kita tanyakan sama mereka. Mana ID card-nya, mana surat kuasanya, mana sertifikat profesi di bidang penagihannya. Karena ini adalah wajib kata OJK. Ketika ada pelaku usaha jasa keuangan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, ya, bagian penagihan, itu wajib, oke, dilengkapi dengan sertifikat profesi di bidang penagihan, dan pihak dari penyewa jasa tersebut memberikan surat kuasa dan mereka juga mempunyai ID card yang jelas dan itu ditunjukkan gitu loh. Nggak bisa itu disembunyikan karena ini menyangkut soal aib atau privasi seseorang. Ya, jadi teman-teman jangan lagi gitu loh ketakutan, kecemasan. Ini hadiah loh buat teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin hadiah? Ini hadiah dari ketakutan Anda selama ini. Selama ini apa yang Anda lakukan gitu loh. Di tengah situasi Anda tidak mampu bayar, Anda malah sibuk berlomba-lomba mempacu pemikiran Anda selalu bertanya kapan Desi datang ke rumah. Daerah mana mau dikunjungi? Telat berapa lama akan datang? Ini selalu Anda pacu. Oke, padahal problem Anda saat itu kapan Anda bekerja, kapan Anda mau berusaha dan kumpulkan uang untuk membayar tagihan. Tapi pemikiran Anda tidak memikirkan hal yang sama. Pemikiran Anda malah memikirkan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama akan datang, apakah dia sebar data. Bertolak belakang. Akhirnya dampak dari itu semua hari ini Anda didatangi, tapi sebagian gitu. Ya, cuma saya pengen aja buat teman-teman semuanya untuk melawan rasa takut Anda. Lebih baik kita berkomunikasi dengan debt collector secara langsung daripada kita berkomunikasi via telepon. Yang paling mematikan berkomunikasi via telepon. Ya. Diduga gara-gara teroran, berarti via telepon. Diduga gara-gara telepon, ya, pinjaman online ujungnya. Berarti masalahnya via daring gitu. Tapi tidak ada yang bilang satupun berita karena dikunjungi debt collector dia nekat mengakhiri hidup. Gak ada. Ya, berarti sumber masalah selama ini gara-gara kita berkomunikasi via telepon. Makanya sekarang pinjaman online kita rubah jadi offline. Ya, kita hadapi mereka secara offline, terang-terangan, jelas-jelas. Mereka mencaci maki, ayo caci maki. Ya kan? Ini real loh, keadaan kita memang tidak memungkinkan lagi, tidak bisa lagi. Jadi jangan teman-teman lagi memikirkan sesuatu yang terlalu berlebihan, memikirkan sesuatu yang gimana gitu. Pokoknya nggak usah lagi Anda pikirkan. Yang sekarang ya Anda santai aja, Anda hadapi aja. Apapun di depannya nanti, semuanya kita hadapi gitu loh.
Ya, yang jelas resiko dari pinjol itu nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Tidak ada Anda di penjara, tidak ada Anda di proses hukum. Kenapa Anda harus takut menghadapi mereka secara langsung? Ya, kalau problemnya saya takut bang orang tua tahu, kasih tahu, gitu loh. Saya takut bang suami tahu, kasih tahu. Nggak ada ceritanya kita berbohong gitu loh. Ini fakta hidup. Mau sandiwara seperti apa lagi yang mau Anda lakukan gitu loh. Ini fakta hidup real yang harus Anda lalui. Gak bisa Anda pungkiri lagi. Ini takdirnya. Anda mau mengelak seperti apapun, ini takdir yang harus Anda lalui. Ya, ini fakta hidup teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda robah-robah, jangan Anda putar-putar, jangan Anda belok-belokin. Oke, buat teman-temanku semuanya, mungkin mudah-mudahan dengan video saya ini teman-teman bisa lebih membuka pemikiran Anda saja, karena saya perhatikan masalahnya sampai detik ini tidak berhenti. Ya, masalahnya tidak berhenti, korbannya makin banyak. Oke, ya memang nggak salah, karena memang target OJK di tahun 2025-2026 75% populasi dewasa Indonesia kalau bisa itu memanfaatkan yang namanya pinjaman online dan pay later. Ya, dan kita juga sama tahu, semua dari beberapa elit di negara ini menyampaikan bahwa pinjaman online ini menjadi urutan kesekian sumber masalah yang paling terbesar. Ya, bahkan dari mantan menteri aja, Ibu Susi itu, ya, dia menyampaikan bahwa pinjol judi online itu salah satu pemicu. Mikirin hutang yang gak pernah habis akibat kejerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa Masyarakat gitu, dan itu memang benar gitu, ya kan? Jadi kalau memang mau basmi judol, ya basmi dengan pinjolnya. Semuanya, jangan hanya ilegal aja, legalnya yang menjadi sumber masalah. Jadi kalau benar-benar pemerintah ingin membersihkan semua itu, ya babat habis dulu semuanya. Nanti diulang lagi biar bisa ke prepare dengan benar. Tapi kalau masih dengan hal yang sama, ya, walaupun diganti sekian kali, walaupun dibentuk aturan sedemikian seperti apapun aturan yang dibentuk, tetap aja mereka akan menyalahi aturan tersebut. Ya, mereka tidak akan patuh dengan aturan tersebut, karena bagi mereka ya mereka mengikuti kemauan mereka aja. Mereka tidak peduli dengan yang begana, yang begini segala macam. Mereka tidak peduli dengan hal itu. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tidak ada yang perlu Anda takuti dan Anda pahami juga. Apa yang harus kita tanyakan? Yang Anda tanyakan IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang pedagang. Kalau mereka lengkap, kita berkomunikasi dengan mereka, Anda jelaskan kenapa Anda tidak mampu bayar. Tapi kalau mereka tidak lengkap, Anda tinggal usir aja mereka. Mohon maaf Pak, dengan segala hormat. Selamat.